Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarinatawi sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat R channel global dimanapun kita berada, senantiasa dalam ridho serta rahmat Allah, syafaat yang senantiasa kita nantikan dan harapkan, satu keyakinan mengimankan syafaatul mudmah tersebut. Pada hadis yang ke-25 murojaah kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu wal ishruna an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu aidon anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zaba al-dusuri bil ujuri. Dari Abi Dzar. Demikian hadis yang di atas. Sebagian para sahabat berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Para sahabat tersebut bertanya pada Rasulullah, utusan Allah, orang kaya itu pulang dan pergi dengan fasilitas ganjaran. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sholat seperti halnya kita juga sholat. Mereka puasa seperti halnya kita berpuasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Qala Rasulullah, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna illa inna bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'rufi shadaqatan wa nahyin 'anil munkari shadaqatan. Rasulullah pun menjawab, Allah sudah menjadikan untuk kalian semua apa yang mereka dibikin sedekah dari harta fudulnya. Sedekah yang diperuntukkan buat kalian orang yang bukan ahli dusur, yaitu setiap baca tasbih bernilai sedekah, membaca takbir bernilai sedekah, setiap bacaan tahmid pun bernilai sedekah, setiap tahlil pun bernilai sedekah. Perintah kebaikan, mencegah kemungkaran juga bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan, dan di dalam cabang antara kalian semuanya bersenggama dengan istri kalian semua juga tergolong sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah setiap di antara kita, orang-orang yang bukan dari ahli dusur itu, menyalurkan syahwat kita itu menjadi pahala? Qala Rasulullah, ara'aytum lawaduha fi haramin kana alaihi wizrun. Ketahuilah oleh kalian semua, seandainya meletakkannya di dalam letak yang haram, ya tentu itu tergolong wizrun, lacut ataupun dosa. Apakah dzalika idza wadu'a fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Demikian tatkala meletakkannya di tempat yang halal, ya tentunya jadi pahala. Hadis yang 25 ini rawahu Muslim. Antara orang yang sabar, kalau ditawarkan kamu memilih banyak harta atau tidak,
Karena orang yang banyak harta, ibadah haji mungkin dalam seumur hidup 1 kali. Orang miskin bisa dikata setiap hari Jumat adalah hajinya orang miskin. Bagi orang sabar, miskin yang sabar artinya, ditawari tasbih bernilai sedekah, tahlil bernilai sedekah, takbir bernilai sedekah, bahkan bersenggama dengan jimat istrinya pun bernilaikan sedekah. Nah, kita kepada referendum yang lebih meluas. Kok dikata di sini bersifat pada lafaz sedekah, sikun, memilih antara ke depan dan yang sekarang. Yang sekarang pun kita sudah curigai dari masa lalu, kita khawatir untuk di masa sekarang. Masa sekarang sudah pernah kita curigai di usia saya di umur 12 tahun ataupun di usia 20 tahun ataupun di usia berikutnya. Kecurigaan inilah yang sering kali kita laksanakan di hari ini pun tidak terjadi apa-apa. Kecurigaan dan ketakutan masalah ke masa depan. Tatkala kita masih berkontribusi, masih berkesinambungan, masih berreferensi dengan alam sekitar, maka dikatakan sedekah bagi Rasulullah. Tatkala masih kesinambungan, muhal bagi seorang hamba ini akan mati karena masih ada kemanfaatan di alam sekitar. Kenapa ada kematian meninggalkan dunia? Karena ngapa? Udah tidak ada manfaatnya, tidak ada kesinambungan. Adanya kesinambungan menimbulkan kesinambungan manfaat yang lain. Dia memilih antara nafek dan mabruk. Inilah tertutup dan portalnya ini jauh sebelum kita itu mengalami di era sekarang. Sekarang ini pernah kita curiga besok saya akan jadi apa, bagaimana, takutan masalah masa depan. Nah, utama yang berakselerasi dalam rongga-rongga badan tubuh kita. Ya boleh Anda itu sudah hadir masalah apa bagi orang ahli dusur, apa bagi ahli musibah dan ahli kemelaratan. Kalau ahli melarat, sabar, lebih memilih yang kayak gitu. Oke. Nyambilah yo. Dan apa? Kok kayaknya Anda itu lemah. Anda kok kelihatannya lemah? Apa dari dulu lemah? Apa kelihatan hari ini itu lemah? Ataupun karena kelemahan Anda sendiri? Yang namanya kelemahan Anda akan bisa melihat kelemahan kan ya? Kalau ada kelebihan bisa melihat kelemahan. Anda mengatakan saya lemah. Makanya saya kata Anda kok hari ini lemah. Maka ada pertanyaan 3, kenapa lemah? Memang asalnya lemah, ataupun karena lemah, karena asal kami itu kuat, pandai dan segalanya, tahu segalanya. Mengetahui apa tahu? Tahu, sebenarnya nggak tahu lah. Ya. Aduh, tahu, sebenarnya tahu. Ya. Tahu segalanya. Ya jangan dikasih segalanya. Artinya kayak gini, kalau harus segalanya, ya boleh, harus mengetahui segalanya. Ya boleh. Harus boleh, nggak boleh, harus boleh. Itu harus. Ya nggak ada kebolehan harus. Iya, kami harus boleh semua. Kayak gini, kita lagi ngobrol ya. Ngobrol apa? Kelemahan. Oh, kelemahan Anda, bukan saya. Kelemahan tapi satu kekuatan. Tidak kalau ada. Anda kan lemah ya. Kuat. Satu kelemahan yang bikin lemah kan ada ya. Tapi ada kelemahan manusia yang sebenarnya jadi kekuatan. Apa itu coba? Anda karena tahu semuanya. Aneh orang tahu semuanya. Itu kelemahan yang jadi kekuatan. Kekuatan manusia. Iya. Ya. Kelemahan manusia adalah
ketika dia tidak mempunyai apa-apa, dia mempunyai barbar itu. Iya, itu sendiri. Dan menerima apa yang dia diberikan dari sana kepadanya dengan barbar itu sendiri. Itu adalah kelemahan yang jadi kekuatan. Dan asli kuat. Yang namanya kebalikan. Lemah memang lemah. Kuat memang kuat. Apa? Lemah yang melemah. Kalau lemah ya lemah memang saya. Kuat itu adalah manusia. Itu aja. Iya kan ya. Iya. Pulangnya gitu ya. Iya. Yang itu namanya, sudah selesai kalau seperti itu. Pembicara selesai. Ya lemah kami manusia masih kuat seperti itu. Aduh. Ini ngomongnya jangan emosi sehingga kita itu mudah. Kelemahan tapi jadi lemah adalah kuat. Yang namanya lemah yang sudah memang dipondasikan pada lemah, ya lemah kan ya. Ini dipondasikan kuat. Anda jangan mengatakan ini pondasi lemah, ya lemah. Tidak. Manusia tidak seperti itu. Manusia tidak seperti itu. Itu kami kalau seperti itu. Ini saya buka semua. Iya, karena serba tahu. Iya, serba tahu. Kalau saya tidak buka berarti saya bodoh. Oh, makanya ya. Kelemahan ini manusia lemah ya. Tapi dia menerima apapun yang diberikan kepadanya, kesusahan dan segalanya, dan dia tetap sama. Angel lah, ya angel. Iya, kata-kata itu sulit ya. Iya. Itu menjadi kekuatan dia di mata sana dan di mata manusia. Dua-duanya itu. Itu hebatnya manusia. Hebatnya kucuknya manusia itu. Udah tahu? Iya. Udah tahu. Karena ada bertanya Anda tahu. Ya kan? Kalau orang bertanya memang enggak tahu. Bodoh itu manusia. Sebenarnya manusia sekarang bodoh yang menjadi pintar itu apa? Kan ada fondamen bodoh, tetap bodoh. Manusia tidak ada kata bodoh. Manusia sebenarnya pintar. Tapi pola pikir kebodohan itulah yang saya bisikan kepada manusia. Bahwa kamu bodoh, kamu itu lemah, kamu bodoh. Sehingga dia tidak mau mengeluarkan apa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Berarti cuma pola saya. Hebat kan kami? Yuk tahu segalanya, maka tahu. Hebat. Kita bicara hebat. Iya. Yang tidak hebat namanya lemah lah. Lemah ini dikatakan lemah kan banyak. Lemah dalam artian menilai duniawi. Ada yang lemah dalam menilai ukhrawi. Anda berkebalikan lemah dalam dua-duanya apa? Kesemuanya. Iya, kan kuat tadi ngomongnya ya. Ya ini Anda jangan membahas saya. Kelemahan saya tidak boleh dikatakan. Enak aja. Ya kepenak. Enak. Jadi kita bahas manusia itu sudah otomatis lah ya. Ya jelas. Otomatis ke itu sudah menjadi pembahasan kami, bahasa kami. Ke arah satu poin. Lemah. Yaitu tadi pola yang dipropaganda oleh kami bahwa kamu itu adalah manusia bodoh, kamu adalah manusia lemah, kamu adalah manusia miskin, sehingga kedekatan dia kepada Tuhan tidak bisa menciptakan energi yang bisa mengeluarkan kepandaian dan segalanya, kekayaan dan segalanya. Ya, satu kelemahan tapi sebuah kekuatan. Semuanya itu murni. Semua adalah tidak ada yang kita kata imitasi. Semua adalah murni. Manusia memang murni. Mau pamer kepada saya. Kita enggak ngomong. Semua adalah murni. Yang tidak murni saya. Anda mengatakan tadi. Nah, ya kan? Ya jelas itu. Intinya nanti seperti itu. Kalah Anda. Pohon pisang murni. Semuanya adalah murni. Enggak paham kan? Enggak. Kata-kata murni itu. Nah, semuanya adalah baik kaya itu murni bukan dari tangan siapapun. Baik miskin itu bukan dari tangan siapapun.
Ini kalau udah kayak gini lemah semuanya. Semuanya udah murni. Murni. Contoh, yang menjatuhkan biji itu bukan dari tangan siapapun. Yang menumbuhkan biji bukan dari tangan siapapun. Yang menumbuhkan, yang mendaunkan, yang membuahkan, membesar itu murni. Ya enggak? Iya kan? Nah, dari sisi yang murni kayak gini, terus kita berbalik kepada ini lah, asik kan? Nah, kalau udah memahami ini murni, nggak ada apa-apa. Artinya, kaya dan miskin itu tidak ada tangan siapapun. Itu murni dari nyak. Nah ya, kita tidak nyebut nyaknya siapa, nanti kamu gosong. Kita ke manusianya. Nah, ini yang jadi problematiknya. Ya, jadi problematiknya etika sudut pandang yang masing-masing. Jadi disinilah sehingga menutup kemurnian ini. Si murni tidak bakalan ditutup sampai kapan. Tapi inilah pola-pola sudut. Aku lagi bahas ini yang satu dalam momen penting pola dasar kehidupan kami. Pola dasar kehidupan manusia harus Orang punya uang juga sholat, kami tidak punya uang juga sholat. Orang punya uang banyak, puasa, zakat, kami juga berpuasa dan zakat. Orang punya uang bisa bersedekah. Nah, tapi kami bagi orang yang tidak punya uang tidak bisa bersedekah. Ini gimana ini caranya bisa kayak gini? Bisa seperti orang kaya itu. Iya. Ya. Orang kaya melakukan seperti itu yang biasa. Godaan kami lebih kuat kepada ini. Tapi yang lebih utama kami menggoda manusia yang ini, yang miskin tapi melakukan kegiatan seperti ini. Dia bisa melakukan kegiatan seperti ini ingin berbagi lah, ingin berbagi ya. Kata ini berbagilah ya, enak ya bagi saya, berbagi. Dia bahas bagaimana kami punya berbagi. Dia nggak bisa menerima kemiskinannya. Oh, berarti kamu sudah berhenti tadi sih? Enggak, dia menerima saya ngomong dulu. Saya ngomong bahasa ini sulit sekali ya. Kamu kan udah, saya tidak mau ngomong berhenti. Ya. Dia menerima kemiskinannya dengan lapang dada dan menyerahkan semua kepadanya. Dia melakukan ibadahnya untuk sekelilingnya. Itu juga termasuk berbagi. Paham? Iya, memang makanya sesuatu kegiatan orang tak beruang, tak berharga, itu semuanya dinilai sodako. Sodako itu terbagi banyak. Tidak bisa digambarkan. Tidak terbayangkan. Iya. Kalau ada gambar sih gambar. Terbayangkan. Karena dibayang-bayang menjadi lamunan, bayangan. Kalau bayangan di lamunan, saya masuk. Paham? Orang paham, bodoh. Berhentilah. Berhentilah apa? Berhentilah saya ngomong. Enggak. Ini emosi, jadi emosi. Kalau emosi seperti ini, saya ingin memakan manusia kalau seperti ini. Ya, kita bahas kenapa tidak disebut pahala saja, nilai yang meningkatkan satu tasbih. Orang kaya bisa 1 miliar untuk membangun sesuatu yang untuk transit ataupun untuk milih kesemakmuran yang lainnya. Orang miskin cukup 3 kali baca tasbih itu bisa
berkelipatan yang seperti itu. Kok dikata ini sodako, perbandingan diletak pada wilayah sodako. Berarti setiap kalimah sabar nyambungnya kemana sih? Kok bisa dikata ada instrumen lain? Nggak tahu saya nyambungnya. Bangsa kami ya nggak tahu. Berarti tidak punya bank yang kayak gitulah ya. Loh, itu tidak diberi pengetahuan oleh sang pencipta, nyambungnya ke mana ya nggak diberi tahu. Nyambungnya yang menciptakannya lah, menciptakan manusia itu sendiri. Ini batu. Langsung menyebar ke Ini batu. sekelilingnya. Batu ini tiap hari, detik dan jam. Dia apa? Lagi apa ini batu? Ini daun, ini batu, lagi apa? Ini air, ini angin. Dia memuji penciptanya kok. Oh, iya kan? Iya. Oh, jadi tiap kali kita yang tak beruang itu bertahmid, berarti kesinambungan ke sinilah ya. Kan tadi saya sudah katakan, Ya, iya, kamu... ketika dia melakukan ibadah seperti itu menyebar ke sekelilingnya, berarti ke seluruh kehidupan di sekelilingnya dan segalanya. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya ya bagi masyarakat Seliwangi dan bagi alam semesta ini. Jadi, bodoh banget sih. Itu aja udah tahu. Iya, kita kan pengen tahu, jadinya memang harus bertanya. Jadi antaranya al-fakirun sobir, orang-orang yang fakir tapi bersabar, itu termasuk salah satu kiwamudunya kan. Jadi pilarnya dunia ini kan ya. Dan terjarangnya banyaknya penyakit-penyakit itu, oh berarti penyakit itu muncul dari orang miskin yang tak bersabar kan. Banyak muncul penyakit A sampai Z yang sulit untuk ditemukan.